Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut pelajaran kita pada kesempatan ini mengenai pelatihan SDM. Ini pertemuan berikutnya dari pertemuan sebelumnya. Plannya sudah siap, kita lanjutkan dengan pelatihan SDM. Ya, perlu kita ketahui ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu begitu pesat sehingga mendorong organisasi ya perusahaan itu untuk bisa memanfaatkan dan mengelola pengetahuan itu ya, knowledge management itu bagi pengembangan organisasi. Untuk itu dibutuhkan pegawai yang siap dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan itu. Nah, di sini problem muncul ya, beban yang diemban oleh pegawai itu semakin berat. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk bekerja bagi perkembangan perusahaan. Dia harus menjadi orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan karyawan di perusahaan lain. Nah, untuk menjamin pegawai ini bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, yang dalam organisasi yang sudah begitu berkembang karena pengaruh perkembangan teknologi dan pengetahuan dan informasi, diperlukan pelatihan. Jadi pelatihan ini merupakan sarana yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelatihan ini maka akan didapatkan karyawan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang unik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kita lanjut dengan definisi mengenai pelatihan. Ada beberapa definisi ya dari beberapa pakar ya. Pertama, misalnya Chan ya, tahun 2010 itu menyatakan bahwa pelatihan itu merupakan pembelajaran yang disediakan dalam rangka meningkatkan kinerja terkait dengan pekerjaan saat ini. Jadi terdapat dua implikasi dalam pengertian tersebut. Pertama, kinerja saat ini perlu ditingkatkan ya, karena ada kesenjangan antara pengetahuan dan kemampuan pegawai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan saat ini. Kedua, pembelajaran bukan untuk memenuhi kebutuhan masa depan, melainkan untuk dimanfaatkan dengan segera. Kemudian ada Roger and Keppel tahun 2009 menyatakan pelatihan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap melalui pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja kegiatan atau berbagai kegiatan. Tujuan pelatihan dalam situasi kerja adalah memungkinkan seorang pegawai memperoleh kemampuan agar dia dapat melakukan tugas atau pekerjaan secara memadai dan menyadari potensi yang mereka miliki. Berikutnya Tyson 2006 menyatakan pelatihan bertujuan untuk mencapai tujuan jangka pendek organisasi, sedangkan pendidikan diarahkan pada pembangunan pegawai dalam jangka panjang. Sementara Beach 2005 menyatakan pelatihan adalah tentang perubahan, transformasi, pembelajaran. Pelatihan adalah proses yang dirancang untuk membantu pegawai mempelajari keterampilan, pengetahuan, dan sikap baru. Akibatnya pegawai tersebut akan membuat perubahan atau transformasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Perbaikan ini memastikan bahwa pegawai dan organisasi mampu melakukan hal yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dengan kualitas yang lebih tinggi, dan laba atas investasi yang lebih baik. Barbazet 2005 menyatakan bahwa umumnya fungsi pelatihan dalam organisasi adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap yang akan memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. Sebagai contoh, pegawai penjualan akan melihat bahwa pegawai memiliki pengetahuan produk yang kurang ketika produk baru muncul atau produk lama diperbarui. Seringkali kedalaman kebutuhan tersebut dinilai untuk menentukan pengetahuan yang kurang dari pegawai penjualan. Setelah pelatihan, penilaian dapat dilihat sebagai solusi untuk memberikan informasi yang aktual. Ini beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Secara umum, bisa disimpulkan bahwa pelatihan adalah sebuah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah
atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Jadi seperti tadi, misalnya manajer melihat tenaga penjual kurang mengetahui produk baru atau produk lama yang diperbarui. Dilatih bagaimana mereka mengetahui produk itu, memasarkan kepada customer, ya. Jadi produk itu, satu perusahaan bisa saja mengeluarkan satu produk baru atau produk lama, ditambahkan fitur-fiturnya. Nah, disinilah dibutuhkan pelatihan terhadap tenaga penjual. Berikutnya, tujuan dan manfaat pelatihan. Berikutnya kita bahas mengenai tujuan dan manfaat pelatihan. Tujuan pertama tentu meningkatkan produktivitas. Melalui pelatihan, seseorang itu meningkat kemampuannya, pengetahuannya, lalu perilakunya, keterampilannya, ya, sehingga pada ujungnya akan meningkatkan produktivitas organisasi. Lalu juga kualitas, ya. Ini tadi produktivitas. Berikutnya adalah kualitas, ya. Jadi pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu, ya, tapi juga akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengemban pekerjaan. Jadi karyawan yang telah meningkatkan kemampuannya, itu pada akhirnya akan mengurangi kesalahan. Nah, ini poin positifnya di sini. Dengan demikian, kualitas output yang dihasilkan oleh karyawan itu akan terjaga, bahkan meningkat. Ya. Lalu bagaimana dengan perencanaan kepegawaian? Ya. Karyawan yang sudah dilatih itu akan siap mengisi jabatan yang kosong. Suatu saat misalkan terjadi kekosongan, tapi dengan sudah dilatihnya karyawan yang bersangkutan, maka dia akan siap mengisi kosongan jabatan pada suatu saat. Inilah salah satu komponen penting dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu adalah kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan moral karyawan. Jadi dengan kemampuan yang lebih baik yang didapat melalui pelatihan, maka kinerjanya akan semakin baik. Kompensasi yang didapat juga akan menjadi lebih baik. Disinilah kemudian moral karyawan meningkat dan dia akan mampu menjalankan tugas yang diembannya semakin kredibel. Lalu pelatihan ini juga merupakan kompensasi tidak langsung, ya, atas jasa-jasanya, prestasinya. Jadi karyawan yang berprestasi, lalu perusahaan melihat dia layak untuk diberikan kompensasi yang sifatnya tidak langsung. Oleh karena itu mereka karyawan ini diikutkan dalam pelatihan-pelatihan sebagai imbalan atas prestasinya. Berikutnya adalah keselamatan dan kesehatan. Ya, dengan pelatihan itu akan mencegah dan mengurangi kecelakaan. Karena karyawan yang dilatih, yang memiliki kemampuan lebih baik, akan bekerja lebih teliti, bekerja lebih profesional, sehingga bisa mengurangi kecelakaan. Secara overall, biaya yang harus diangkat perusahaan karena harus mengganti peralatan yang rusak atau mengobati karyawan itu jauh berkurang.
beberapa perusahaan biasanya ada menerapkan target zero accident, ya, 0 kecelakaan. Kemudian tujuan berikutnya adalah pencegahan kedaluarsa, ya. Karyawan bisa kedaluarsa kalau dia tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Untuk mencegahnya bahwa dia harus up to date dengan perkembangan teknologi, karyawan harus mengikuti pelatihan. Kemudian perkembangan pribadi, ya tentu melalui pelatihan ini kemampuan pribadi seseorang akan meningkat. Kemampuan yang dimiliki termasuk kapasitas pribadinya akan meningkat dengan adanya pelatihan. Lalu apa manfaatnya? Sebelum kita membahas soal manfaat, ada alasan penting mengapa pelatihan itu dilakukan. Pertama, bagi pegawai baru. Pegawai baru itu ya tentu belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik, ya, sehingga membutuhkan pelatihan yang berkesinambungan. Ini alasan penting mengapa pelatihan itu perlu. Kemudian perubahan lingkungan kerja dan kepegawaian. Alasan penting pelatihan berikutnya adalah terjadi perubahan lingkungan kerja dan kepegawaian. Jadi dalam lingkungan yang sangat dinamis seperti sekarang, penggunaan teknologi, proses produksi, kemudian ada metode kerja baru, ya, kemudian ditemukan inovasi baru sehingga perusahaan secara proaktif menyesuaikan diri dengan semua perkembangan tersebut. Untuk itu perusahaan harus melatih sehingga pegawainya tidak usang, tidak kedaluarsa. Di sisi lain juga terjadi dinamika yang sangat cepat dalam kepegawaian, ya. Makin banyak pegawai masuk dengan latar belakang keahlian, ya, nilai yang berbeda, ya, pendidikan yang berbeda, sikap yang berbeda itu, maka dibutuhkan pelatihan agar ada penyesuaian sikap, ya, perilaku mereka dalam bekerja. Alasan penting lain dilakukan pelatihan adalah meningkatkan daya saing dan memperbaiki produktivitas organisasi. Ya. Perusahaan itu tidak bisa sekarang mengandalkan kekuatan modal aset dalam bersaing. Tidak bisa lagi. Jadi itu bukan kekuatan yang langgeng. Kekuatan yang langgeng dalam persaingan itu adalah sumber daya manusia. Ini aset capital, human capital ini yang paling penting dari perusahaan itu. Oleh karena itu, dengan pelatihan diharapkan nanti kemampuan sumber daya manusianya semakin tinggi, semakin terasah, ya. Dan selanjutnya dalam kondisi gaji yang baik, ya, faktor-faktor lain juga yang lingkungan kerja yang baik, itu pelatihan akan meningkatkan produktivitas pegawai. Itu mengapa pelatihan itu menjadi penting. Pelatihan juga menjadi penting karena apa? Menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Beberapa industri itu melakukan standarisasi untuk meningkatkan kualitas industri itu sendiri, sehingga punya pengaruhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya, bisa saja juga ada aturan dari pemerintah mengenai keselamatan kerja, ya, peningkatan standar pekerjaan dan sebagainya. Itu semua harus bisa dihadapi melalui pelatihan karyawan. Nah, inilah poin-poin ini yang menjadi catatan penting mengapa pelatihan itu menjadi prioritas bagi perusahaan. Lalu manfaat pelatihan sendiri, ya, secara singkat itu meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar untuk mencapai standar kerja, ya. Mengapa? Standar kerja itu kalau hanya dicapai melalui
as usual, jadi hanya melalui pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu tidak, tapi melalui pelatihan proses itu bisa dipercepat, proses belajarnya itu bisa dipercepat, knowledge-nya bisa ditingkatkan. Gitu. Kemudian menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama. Ya tentu ini ya sikap baru ya, juga karyawan semakin loyal terhadap perusahaan, kerjasama timnya semakin kuat. Dan berikutnya adalah manfaat dari pelatihan yang memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Mengurangi jumlah biaya, mengenai jumlah dan biaya kecelakaan, membantu pegawai mengembangkan pribadinya. Ini manfaat dari pelatihan. Berikutnya yang kita perlu tahu adalah jenis-jenis apa saja, ya jenis-jenis pelatihan SDM apa saja dalam perusahaan itu yang perlu kita ketahui. Pertama, pelatihan rutin, ya. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin untuk memenuhi syarat hukum, ya. Jadi dalam ketentuan pemerintah, Dinas Tenaga Kerja misalnya ya, ada kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan program orientasi. Nah, itu bahannya sudah saya berikan kemarin dalam bahasa Inggris, itu nanti di resume ya, dibuat resumenya apa saja manfaat program orientasi bagi karyawan-karyawan baru. Ya. Berikutnya adalah pelatihan teknis, ya. Jadi karyawan dilatih untuk tahu tentang produk, proses, prosedur teknis, hubungan dengan pelanggan, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah. Hal ini untuk meningkatkan hubungan dalam pekerjaan, komunikasi, pemecahan konflik. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan perkembangan dan inovasi. Ini untuk meningkatkan kapabilitas untuk masa depan perusahaan. Jadi kapabilitas pribadi ini untuk kepentingan masa depan perusahaan, mereka diperkenalkan, dilatih pada praktek-praktek bisnis, perkembangan, dan perubahan organisasi, sehingga mereka kompeten untuk melakukannya. Di sini diperlukan pelatihan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pelatihan sumber daya manusia. Artinya ini harus menjadi perhatian prinsip-prinsip ini sebelum melakukan pelatihan sumber daya manusia. Pertama, perbedaan individu. Di pelatihan harus bisa memahami latar belakang individu. Ya. Jadi harus bisa mengadopsi latar belakang, pengalaman, dan keinginan pegawai. Jadi harus bisa mengadopsi latar belakang ini agar mendapatkan hasil pelatihan yang optimal. Prinsip berikutnya adalah keterkaitan dengan analisis jabatan. Jadi pelatihan itu harus sesuai dengan spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan itu menguraikan pendidikan yang harus dimiliki oleh calon pegawai untuk melaksanakan tugas. Sehingga untuk mendapatkan hasil lebih optimal, maka pendidikan pelatihan yang diberikan harus berhubungan dengan apa yang dinyatakan dalam spesifikasi jabatan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi kaitannya dengan ini. Kemudian prinsip berikutnya adalah motivasi, imbalan dan kesempatan baru menjadi motivasi dalam mengikuti pelatihan. Karyawan tentu akan bekerja sungguh-sungguh jika dia memiliki motivasi, imbalan lebih baik, kesempatan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga dia akan
mengikuti pelatihan dengan antusias. Nah, ini prinsip juga yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah partisipasi aktif. Jadi peserta pelatihan itu harus terlibat aktif dan menjadi bagian yang aktif dalam pelatihan tersebut. Nah, di sini pentingnya pelatih untuk mengikut sertakan peserta latihnya itu dalam kegiatan secara aktif dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam pelatihan tersebut. Berikutnya seleksi peserta, ini harus tepat sasaran ya. Jadi harus dipilih siapa saja yang perlu ikut pelatihan, jangan sampai terjadi kekosongan jabatan. Ya. Untuk itu organisasi perlu mempersiapkan pelatihan jauh-jauh hari. Ya, siapa aja yang perlu, jabatan mana saja, bagian mana saja, lalu berapa persen yang harus ikut pelatihan. Jangan sampai nanti terjadi kekosongan yang akan membuat operasi perusahaan terganggu. Nah, termasuk dalam prinsip itu adalah pemilihan pelatih. Nah, pelatih ini jangan sembarangan menunjuk pelatih, tapi harus yang mempunyai kualifikasi khusus. Kalau bisa, bukan kalau bisa ya, pelatih-pelatih yang memang memiliki sertifikat, dan itu harus ditunjukkan. Jadi sang pelatih harus menunjukkan kualitasnya. Pertama ya dia harus memperlihatkan sertifikat yang dia miliki. Karena kalau pelatihnya tidak qualified, ya sulit akan memberikan pelatihan kepada para karyawan. Berikutnya adalah pelatihan bagi pelatih. Ya. Pilih pelatih yang bersertifikat, ikut kursus kepelatihan. Lalu metode pelatihannya. Metode pelatihan itu harus sesuai dengan posisi. Ya. Jadi metode pelatihan itu harus sesuai dengan pelatihan yang diberikan, termasuk peserta pelatihan harus sesuai dengan peserta pelatihan. Pegawai operasional itu lebih cocok diberikan pelatihan teknis, sementara untuk level manager itu diberikan pelatihan yang sifatnya konseptual. Berikutnya mengenai prinsip pembelajaran. Orang akan mudah belajar jika diberikan pedoman tentang cara belajar efektif. Artinya bahwa program itu harus bersifat partisipatif, relevan, dan memberikan umpan balik mengenai kemajuan peserta pelatihan. Berikutnya level jabatan. Tentu pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan level jabatan di perusahaan. Ya. Jadi pegawai dengan posisi manajerial itu akan mendapat porsi pelatihan yang lebih didominasi lebih pada pengembangan kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan. Sementara di level operasional itu lebih pada keterampilan teknis, keterampilan kerja. Jadi harus dilihat juga, harus mempertimbangkan juga level jabatan. Berikutnya adalah komponen pelatihan SDM. Ya. Dalam komponen pelatihan SDM, tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas, ya, dapat diukur. Masalahnya pelatihan ini, ya, biayanya tidak sedikit dan juga harus dapat diukur. Kemana arah pelatihan ini? Ya, siapa yang harus mengikuti pelatihan? Lalu apa tujuan akhir bagi organisasi? Ini harus jelas, ya. Karena semuanya nanti harus dapat bekerja sama dan mencapai
tujuan perusahaan. Berikutnya para pelatih harus profesional ya, sehingga dia dapat memberikan wawasan dan keterampilan lebih kepada pegawai. Ya, jangan sampai nanti pelatihnya tidak kompeten, tidak profesional, karena karyawannya merupakan alat organisasi yang membutuhkan keterampilan, sehingga perlu ada peningkatan pada setiap karyawan. Bagaimana mungkin karyawan itu bisa meningkatkan keterampilan kalau pelatihnya tidak memiliki kualitas yang memadai sesuai yang dibutuhkan. Berikutnya materi pelatihan harus sesuai dengan tujuan akhir. Ya. Apa dari pelatihan itu ya, outputnya mau apa? Jadi itu bidang marketing kah, bidang teknis kah, ya bagian processing kah. Jadi ini harus sesuai dengan tujuan akhir. Goalnya apa dari pelatihan itu? Meningkatkan penjualan, mempercepat proses produksi, ya, meningkatkan pelayanan, memberikan kepuasan lebih kepada konsumen. Nah, itu harus disesuaikan dengan tujuan akhir dari pelatihan itu apa. Jadi materinya harus disesuaikan. Berikutnya model pelatihan sesuai kemampuan dan usia pegawai. Setiap individu, setiap karyawan itu punya kemampuan, punya kekurangan maupun kelebihan. Nah, perusahaan harus mampu menyeleksi, organisasi harus menyeleksi, harus mampu menyeleksi dan memonitor metode apa ya yang paling tepat dan sesuai dengan kemampuan. Jadi dengan melihat seperti itu, mengetahui berbagai kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga metodenya bisa disesuaikan agar hasil pelatihan itu bisa optimal. Jadi tidak pukul rata. Berikutnya peserta pelatihan harus memenuhi syarat ya. Jadi satu pelatihan misalnya syaratnya orang itu sudah ikut pelatihan apa jenjang-jenjang sebelumnya atau harus diikuti ya. Kemudian misalnya pelatihannya harus mensyaratkan pokoknya itu berpendidikan S1, berpendidikan S2 misalnya. Lalu juga sudah misalnya bidang-bidang tertentu sudah mengikuti training pemasaran basic 1, basic 2 misalnya seperti itu. Jadi syarat-syarat itu harus ditentukan sebelumnya. Jangan sampai misalnya ini karena kurang peserta, siapa saja diikutkan, dicabut hanya untuk memenuhi quorum. Misalnya kelas ini minimal 50 orang, ya karena udah bayar pelatihnya mahal. Ya, tapi karena kurang peserta, ada bagian-bagian tertentu dipaksa untuk ikut pelatihan. Akibatnya apa? Akhirnya pelatihan itu tidak berguna bagi dia, bagi peningkatan kemampuan dalam pekerjaannya dia. Itu. Misalnya ini pelatihan mengenai marketing, ya, syarat-syaratnya A, B, C, D. Lalu karena kurang peserta bagian administrasi diajak ikut, ya, hanya untuk memenuhi quorum. Tapi setelah pelatihan tidak bisa digunakan, atau paling tidak pekerjaannya itu tidak memerlukan pengetahuan tentang itu. Nah ini kan sayang, ya seperti ini. Berikutnya adalah manajemen pelatihan SDM. Jadi ada 7 proses perencanaan pelatihan. Pertama, menilai kebutuhan, ya, diperiksa di mana kebutuhan pelatihannya pada bagian mana saja, siapa saja, ya. Lalu berikutnya pastikan pegawai memiliki motivasi dan keahlian dasar, ya. Ini step-stepnya ya. Lalu kemudian menciptakan lingkungan belajar, juga memastikan peserta aplikasi hasil pelatihannya. Jadi ini urutan manajemen pelatihannya. Lalu mengembangkan rencana evaluasi, identifikasi hasil, memilih rancangan, mengevaluasi untuk melihat manfaat moneternya dari pelatihan itu, ya, monetize. Jadi
Kalau pelatihan ini misalnya menghabiskan 1 juta, maka produktivitasnya harus menghasilkan sekian juta. Ya, itu semua harus terkalkulasi dengan baik. Kemudian juga kita perlu pilih metode pelatihan seperti tadi, dilihat pada latar belakang pegawainya, tingkat pendidikan, level jabatannya, dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya itu harus ada evaluasi program, perubahan atau revisi untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Jadi setelah dilakukan semuanya, di ujungnya akan evaluasi program. Nah, di situ akan kelihatan mana hal-hal yang perlu di. Berikutnya, manajemen pelatihan ini bisa terdiri dari analisis kebutuhan pelatihan, analisis setup organisasi, bagian mana yang perlu pelatihan. Ini perlu di breakdown lagi. Jadi kebutuhan pelatihan itu pertama pada tingkat organisasi, ya. Jadi bagian mana yang perlu pelatihan. Ini dilihat, ya, diseleksi. Kemudian kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan, ya. Ini ada kebutuhan tugas jabatan tertentu yang memerlukan pelatihan. Oke, dilihat juga. Lalu kebutuhan pelatihan di tingkat pegawai, jadi harus sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Jadi harus dianalisis pelatihan-pelatihan apa saja pada tingkat organisasi, jabatan, dan pegawai. Menentukan kebutuhan pelatihan di tingkat organisasi, jabatan, dan pegawai itu memerlukan pendekatan. Pertama adalah soal analisis. Jadi kebutuhan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan tertentu, ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi pendekatan tertentu ini akan menganalisis kebutuhan, ya. Pertama, kebutuhan akan kinerja. Nah, pertanyaannya adalah kinerja apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian pendekatan jabatan. Jadi tugas apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian kebutuhan pelatihannya, kemauan apa yang dibutuhkan. Jadi, nah, pendekatan ini nanti akan membuat pelatihan itu semakin optimal, ya. Jadi pendekatan ini akan semakin mempertajam fokus pelatihan. Yang harus menjadi concern juga adalah mengenai sasaran pelatihan, ya. Jadi pelatihan itu untuk apa, ya, tujuannya, ya. Apakah untuk meningkatkan keterampilan teknis atau meningkatkan kecakapan kepemimpinan atau untuk meningkatkan keterampilan konsep. Jadi sasaran yang hendak dicapai itu harus secara jelas ditetapkan. Jadi sasaran pelatihan itu meningkatkan keterampilan teknis, kecakapan kepemimpinan, keterampilan konseptual. Jadi pelatihan itu dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan, ya, antara hasil aktual. Jadi pelatihan itu diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara kualitas pekerjaan dan standar minimal yang harus diperlukan. Jadi seorang itu harus memenuhi standar kualitas minimal. Pelatihan juga untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dalam rangka kesiapan dia untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi atau jabatan tertentu. Jadi pelatihan ini pada dasarnya adalah menjawab pertanyaan pelatihan itu diperlukan pada apa yang masih kurang, ya, apa yang perlu ditingkatkan, dan sebagai upaya untuk mempersiapkan pegawai memasuki satu posisi yang baru. Jika sasaran pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, maka karyawan bisa diikutkan dalam satu kursus pelatihan kelas tertentu. Tapi jika sasarannya adalah untuk meningkatkan keterampilan, maka pelatihan diberikan
dalam praktek pekerjaannya. Jadi sangat tepat jika ada pandangan yang mengatakan bahwa investasi terpenting adalah investasi pada sumber daya manusia. Ini artinya pada saat perusahaan mengalami kemajuan maupun terjadi penurunan, investasi pada sumber daya manusia jangan sampai berhenti. Terus harus tetap dilaksanakan berupa pelatihan dan pengembangan. Berikutnya adalah kurikulum pelatihan ya. Jadi harus ditentukan juga jangka waktu pelatihannya, lalu kategorisasi mata kuliahnya, apakah itu merupakan materi inti atau hanya materi penunjang, apakah diperlukan kegiatan ekstrakurikuler, alat bantu, dan sebaiknya bersifat tailor-made sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan, tidak bersifat general pelatihan itu. Berikutnya adalah peserta pelatihan. Ya. Jadi dipersyaratkan usianya tidak terlalu jauh, ya. Karyawan muda dengan yang sangat senior yang hampir pensiun, itu nanti akan ada gap yang sangat besar. Lalu jenis kelaminnya dibuat proporsional ya, berapa jumlah karyawan perempuan di situ, berapa jumlah karyawan laki-laki. Lalu di pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, ya semua ditetapkan relatif tidak berbeda jauh dan dalam jumlah yang ideal. Ya. Satu kelas itu jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, biaya pelatihan menjadi mahal jika dihitung per individu. Tapi kalau terlalu besar, pengelolaan pelatihan juga menjadi agak sulit ya, dalam arti membutuhkan effort yang besar. Nah, di sini agar mendukung keberhasilan pelatihan, maka diperlukan beberapa catatan penting ya. Proses seleksinya harus benar-benar mengingat apa? Seleksi ini penting karena keberhasilan satu pelatihan itu banyak juga ditentukan tidak hanya oleh faktor pelatihnya, tetapi juga oleh peserta ya, motivasi mereka, ketelatenan mereka, tekad, disiplin dan partisipasinya yang secara aktif ya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk pelatihan ini gagal ya, karena tentu pengorbanannya ya tidak sedikit untuk mempersiapkannya, untuk melaksanakannya kan. Dan ini pun bukan hanya soal kemampuan institusional, tapi juga dalam rangka mengembangkan karir pribadi karyawan. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian. Ya masih dalam masalah manajemen pelatihan itu perlunya mencari pelatih yang capable, yang kompeten. Nah, dalam satu perusahaan besar itu ada satu departemen khusus biasanya, yaitu departemen pelatihan atau training department yang dikepalai oleh seorang manajer. Nah, manajer ini yang akan menentukan calon pelatih siapa aja yang kompeten ya, bisa dari luar dari dalam ya. Nah, misalnya pelatihan yang dilakukan secara internal, artinya pelatihnya dari dalam, yaitu instruktur internal seperti pimpinan atau kepala bagian, itu mereka harus bisa melatih ya. Jadi di sini setiap kepala bagian harus bisa menjadi pemimpin dan menjadi pelatih ya. Tidak ada alasan mereka tidak bisa, karena ada kalanya dalam satu departemen itu ada orang-orang baru yang belum mengetahui cara kerja, atau perusahaan mengeluarkan satu produk baru, inovasi baru. Nah, kepala bagian ya, pemimpin pada bagian-bagian tertentu itu harus bisa melakukan pelatihan kepada bawahannya. Nah, disinilah perlunya organisasi membuat kebijakan bahwa para pemimpin di bagian masing-masing, di bagian kepala bagian termasuk sampai pimpinan puncak, itu harus bisa melatih bawahannya.
Pelatihan yang lain dilakukan dengan mendatangkan instruktur eksternal. Kalau tadi internal, eksternal. Jadi beberapa organisasi perusahaan memang mengandalkan pada pelatihan eksternal atas pertimbangan spesialisasi, keahlian, ya, kemampuan dari pelatih eksternal itu yang tidak diberikan oleh perusahaan. Subjek pelatihan sendiri yang diberikan oleh kalangan eksternal, biasa kalau internal lebih kepada persoalan teknis, operasi perusahaan maupun kepemimpinan, tapi yang bersifat eksternal itu kadang-kadang materinya menyentuh hal-hal yang di luar pekerjaan, tapi juga memberikan motivasi maupun dorongan moral bagi karyawan untuk bekerja lebih aktif. Jadi misalnya materi-materi mengenai kemanusiaan, ya. Jadi bagaimana membangun sisi kemanusiaan, memperkuat kepekaan sosial, meningkatkan kepekaan sosial. Itu pelatihannya biasanya diberikan oleh instruktur eksternal. Juga mengenai pekerjaan penyelia, masalah administrasi, personalia, hubungan ketenaga kerjaan, ekonomi makro, manajemen umum, komunikasi, aplikasi teknologi, ini diberikan oleh instruktur eksternal yang mempunyai kompetensi dalam hal itu. Tapi ada juga kombinasi antara instruktur internal dan eksternal. Jadi disinilah kemudian unsur teoritis dan praktisnya bersinergi. Teoritisnya dari para pakar, lalu praktisinya adalah dari para kepala bagian. Manajer pelatih, manajer departemen pelatihan itu bisa menyeleksi pelatih ini. Tidak harus dijelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, dan pemberi wewenang yang diberikan kepada seorang pelatih. Dan pada akhirnya dia nanti akan melaporkan semua pekerjaannya itu kepada manajer pelatihan, termasuk penilaian peserta pelatihan itu sendiri. Nah, untuk mencari instruktur yang kredibel, yang kompeten itu banyak cara. Bisa dari rekanan organisasi, ya, atau memuat iklan di media massa, di medsos, majalah atau jurnal. Bisa juga dari agen kepegawaian, headhunter, ya. Kemudian dari Biro Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional. Jadi banyak channel yang bisa digunakan. Jadi seorang pelatih bisa dilihat dari kinerjanya, kemampuan profesionalnya, kemampuan sosialnya, kemampuan personalnya, itu ukurannya. Jadi kalau dia seorang pelatih memenuhi persyaratan ini, maka layak bagi dia untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. Dalam fase berikutnya adalah pelaksanaan, ya. Seorang pemimpin harus dapat bertindak sebagai seorang pelatih. Dia harus bisa menguraikan tahapan pekerjaannya, kemudian dengan memberi petunjuk pelaksanaan secara terperinci. Jadi tahapan tersebut menunjukkan urutan pekerjaan, sedangkan petunjuk pelaksanaannya menguraikan secara terperinci cara bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam setiap tahapannya. Jadi dalam pelaksanaan program pelatihan, biasanya urutan pelatihan dimulai dari melakukan persiapan, kemudian menyajikan dan memberi kesempatan untuk mencoba, serta membiarkan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. Melaksanakan program pelatihan harus dilakukan dengan disiplin yang tinggi, baik dari peserta pelatihan maupun dari pelatihnya juga. Jadi harus taat pada jadwal, itu merupakan indikator suksesnya pelatihan.
Dan pada akhirnya nanti harus diakhiri dengan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran pelatihan itu tercapai. Jadi evaluasi pelatihan itu dapat dilakukan berdasarkan informasi dari 5 hal. Pertama, reaksi, ya. Bagaimana reaksi dari peserta pelatihan. Lalu pembelajaran, learning, perilakunya, apakah ada perubahan dalam perilaku. Hasil organisasi, apakah organisasi itu meningkat, kinerjanya flat atau stagnan atau menurun. Lalu efektivitas biaya, cost effectively, apakah terjadi pengurangan biaya-biaya setelah adanya pelatihan tersebut. Metode pelatihan SDM. Pertama adalah praktek kerja langsung, on the job training. Jadi metode ini punya kelebihannya. Pertama, ada efek psikologi langsung karena pegawai merasa terlibat langsung di pekerjaannya, sehingga lebih semangat, lebih memiliki motivasi. Kalau secara formal, pemimpin biasanya menunjuk pegawai senior untuk melatih karyawan yang ada di lingkungannya. Buat jadwal pelatihan, ada timetable-nya, ada kelasnya. Namun bisa juga bentuknya informal, jadi pemimpin itu memerintahkan pegawai untuk memperhatikan pekerjaan pegawai senior. Jadi ini pegawai baru atau pegawai yang perlu ditingkatkan keterampilannya, diminta untuk memperhatikan pekerjaan pegawai senior. Tentu pekerjaan-pekerjaan yang memiliki mutu terbaik di perusahaan. Jadi dengan begitu, praktek kerja langsung on the job dilaksanakan sambil bekerja, ya, tanpa harus meninggalkan lokasi pekerjaan, tapi sekaligus juga mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Lalu ada yang sifatnya vestibul, dilakukan oleh pelatih khusus dalam bentuk simulasi, jadi mendekati pekerjaan nyatanya. Seperti misalnya pilot-pilot pesawat itu, mereka dilatih dalam ruang simulator, ya, menghadapi pendaratan darurat, menghadapi turbulence, ya, turbulence udara, tidak bahkan mungkin mengatasi terorisme. Nah, digunakan simulator karena kalau menggunakan real tentu biayanya akan menjadi sangat mahal. Harga satu pesawat itu berapa ratus miliar, ya. Jadi kalau itu sampai jatuh karena dipakai untuk simulasi tentu akan sangat merugikan. Berbeda dengan simulator yang mungkin harganya hanya sekian persen saja, namun memiliki situasi kondisi yang hampir sama dengan kenyataannya di lapangan. Berikutnya adalah apprenticeship, jadi magang untuk pekerjaan yang berketerampilan tinggi. Jadi ini kombinasi on the job training dan kelas. Ya, bisa saja misalnya satu perusahaan konsultan keuangan itu menitipkan misalnya dalam melakukan audit, ya, pegawai itu dikirim ke perusahaan, ke kantor angkutan publik yang lebih besar, ya, misalnya siapa, kalau dulu ada Anderson, ya,
Itu. Jadi mereka sekaligus juga mengerjakan tugas dia mengaudit klien. Tapi kemudian itu dilakukan di tempat perusahaan tempatnya magang yang memiliki reputasi yang lebih tinggi, skala yang lebih luas, ya, maksudnya internasional seperti itu. Ya, ini juga bagian dari pelatihan. Kemudian ada kursus keahlian, specialist course. Ini mirip pendidikan ya, kursus di luar keahlian. Seperti kursus bahasa Inggris, akuntansi, manajemen kepemimpinan. Ya. Tentu ini untuk meningkatkan wawasan, ya. Kemudian juga memperluas pengetahuan dia tentang bidang-bidang lain yang masih relevan dengan posisinya sebagai karyawan. Berikutnya adalah evaluasi dari pelatihan SDM itu sendiri. Pertama, reaksi, ya. Itu dilakukan dengan cara wawancara, memberikan kuesioner tentang isi materi pelatihan, kesesuaian, alat bantu, dan lain-lain. Ya. Jadi biasanya kalau dalam satu pelatihan di akhir waktu itu ada form yang perlu diisi oleh peserta. Lalu beberapa pertanyaan di situ tertera misalnya apakah isi materi ini sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah materi ini cukup komprehensif, apakah materi pelatihannya itu memenuhi kebutuhan Anda, apakah jelas maksudnya saat menjelaskannya itu cukup clear gitu ya. Lalu materinya itu sendiri ya berupa slide atau berupa print out di kertas ya atau berupa digital apa saja, lalu pelatihnya juga apakah komunikasinya bagus, melibatkan peserta atau dia hanya asik dengan dirinya sendiri, lalu apakah materi itu berkesesuaian dengan bidang kerjanya, lalu alat bantunya apakah cukup memperlancar pelatihan dan lain-lain. Itu banyak poin-poin yang bisa dimasukkan. Pada intinya adalah kita ingin mengetahui reaksi dari peserta pelatihan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran, mengukur seberapa baik peserta menyerap apa yang dilatih, ya fakta, ide, konsep, teori, sikap. Jadi tidak hanya pemateri, ya pelatih yang dinilai efektif memberikan pelatihan, tapi apakah juga peserta itu efektif dalam mengikuti pelatihan tersebut. Kan? Mereka akan ditanya tentang apa saja yang telah disampaikan mengenai ide, konsep, teori, dan sikap yang ada dalam pelatihan tersebut. Kemudian perilaku, ya. Mengukur pengaruh pelatihan terhadap kinerja, mengamati kinerja pekerjaan. Artinya, setelah pelatihan itu apakah ada perubahan perilaku yang lebih baik, ya. Apakah pelatihan itu berpengaruh terhadap perubahan perilaku karyawan, ya. Apakah tidak? Gitu. Dan berikutnya adalah hasil. Jadi harus membandingkan kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. Inilah cara kita mengevaluasi pelatihan SDM sehingga dapat diketahui apakah pelatihan ini mencapai sasarannya atau tidak, mencapai tujuannya atau tidak. Berikutnya adalah tantangan kebutuhan pelatihan sumber daya. Dalam pelatihan SDM itu banyak tantangan yang dihadapi. Ya. Jadi melatih SDM itu tidak mudah juga. Pertama, yang menyangkut keusangan, obsolescence. Obsolescence ini itu terkait misalnya dari karyawannya itu sendiri, ya.
Jadi dia tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Ya. Ya mungkin saja keusangan ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ya teknologi informasi, IT yang begitu cepat, ya. Tapi bisa juga ini sebagai sebuah bentuk kegagalan karyawan itu dalam beradaptasi uh, terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat, ya. Prosedur baru, metode baru, dan perkembangan teknologi baru, dia gagal dalam melakukan adaptasi. Jadi semakin cepat perubahan itu, ya artinya pegawai itu semakin punya potensi untuk semakin ketinggalan. Ya. Lalu ini diperparah misalnya dengan sikapnya yang tidak adaptif, yang tidak progresif, ya. Nah itu tanda-tandanya banyak itu. Jadi misalnya sikapnya menjadi kurang tepat, ya prestasinya menurun, ya prosedur kerjanya ketinggalan zaman, itu tanda-tanda bahwa dia mengalami keusangan. Ya beberapa perusahaan itu dengan tegas melay-off mereka, ya, merumahkan, mem-PHK. Ini bukan karena corona, ya, tapi karena memang keusangan. Atau dia dimutasi ke pekerjaan lain, ya kan. Tapi tetap Departemen Sumber Daya Manusia tetap harus mengusahakan, ya, program-program pengembangan bagi mereka. Tantangan berikutnya adalah perubahan sosioteknis, ya. Artinya perubahan sosial ini misalnya hadir mesin-mesin otomatis, ya. Ini masalah-masalah teknis sehingga memaksa organisasi untuk melakukan perubahan, ya, perubahan termasuk dalam merancang pelatihan itu tantangan, ya. Artinya perubahan ini memaksa pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan juga harus mengalami revisi-revisi. Selain itu misalnya juga ada aturan-aturan mengenai partisipasi perempuan. Jadi akan semakin banyak perempuan yang harus diikutkan dalam pekerjaan. Porsinya porsi perempuan dalam bekerja itu harus ditingkatkan, dan ini semua berimplikasi kepada program pelatihan di perusahaan. Jadi ada kebijakan yang juga kebijakan pemerintah dalam hal ini itu yang mempengaruhi kebijakan pelatihan di perusahaan. Tantangan berikutnya adalah mengenai datang dari masalah turnover pegawai. Jadi ini dilematis, ya. Pelatihan itu pada dasarnya untuk retain, ya, untuk menjaga agar pegawai itu tidak keluar perusahaan, betah, ya, kerasan untuk stay di perusahaan. Jadi dengan dilatih dia merasa kepercayaan dirinya meningkat, motivasinya juga meningkat, produksinya meningkat. Tapi di sisi lain, dengan kemampuan yang jauh lebih baik, itu justru mendorong karyawan keluar perusahaan mencari tantangan baru di tempat yang lain, ya. Nah, ini menjadi buah simalakama, ya, dalam program pelatihan. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua. Nanti tolong dicatat baik-baik, ya, nanti akan menjadi beberapa poin akan menjadi catatan, akan
ikutkan dalam ujian-ujian. Akan menjadi soal, menjadi bahan bagi ujian nanti yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.